Kita menuju ke gang kedua ya, ke mural yang kedua. Ke mural yang kedua, ke gang selatan ini ya teman-teman. Sudah berhenti aja di sini dulu. Sekali lagi kami informasikan untuk Dusun Mural Wayang Karangwatu Muntilan mendapat kunjungan dari SMP Pangedilur Mandungan ya, ini ya teman-teman ya. Seperti yang ketiga, ada di gang 2 di gang 1. Sebenarnya kami masih padang dan Spot pertama di depan GKI, untuk spot keduanya ini yang sudah sempurna. di depan rumah Mbah Jan Cerita apa tadi. Mas Didi? Ayo. Untuk spot ketiganya Nah kemarin di kelas Gang 3 Intan ini ya. cewek SMP kelas 3 apa? Ini cerita tentang apa? Rada kemen loh berarti. Anak celeng. Oke. Yuk, kita akan cepat saja. Kita tinggal 7 menit di sini. Yuk, maju sini. Baik anak-anak, boleh mendengarkan? Boleh. Cek. Bagaimana? Ke atas. Cek. Ya. Spot ini adalah cerita tentang Halo. Spot ini menceritakan tentang tokoh yang namanya Prabu Newata Kawaca. Prabu Dewata Kawaca atau terkenalnya siapa ya kalau itu? Nama lainnya? Nama terkenal Prabu Newata Kawaca. Ekonya Nama kecilkan aja. terkenalnya Prabu Dewata Kawaca. Sudah pernah dengar? Belum. Nanti kalian googling ya kalau pengen tahu cerita. Ekornya kecil ke. Ekornya Ya, kecil ke. Oke. Patihnya bernama Patih Mamang Murko. Tokoh ini digambarkan bermuka berbalikan. Inti dari cerita ini adalah Inti ceritanya adalah ketika Prabu Newata Kawaca dia menginginkan istri seorang bidadari namanya Dewi Suprobo. Sudah pernah dengar? Maka Prabu Newata Kawaca pada gambar ini mengutus patihnya untuk melamar Dewi Suprobo. Kemudian ketika hampir sampai dia dihadang oleh Betara Narada dan dewa-dewa lain, ditanya apa maksud kedatangan ke Kayangan. Dia mau melamar, pada intinya ditolak. ya, Karena itulah ditolak, kemudian terjadi dia terjadi pertempuran di sini. peperangan ya, pertempuran ini di spot ini. Nah ternyata Let's go. Patih ini juga sakti, dia bisa mengalahkan para dewa ini. Karena tidak ada yang menahan, maka Betara Narada turun sendiri. Dia menggunakan ilmu muslihat. Tujuan Yuk, let's kita selesai di sini. ini gambar ketika Prabu dikalahkan, kemudian Para dewa itu dikalahkan oleh kaptennya Dewata Kawaca. Kemudian ini gambarnya selanjutnya adalah gambarnya ini. iya. Terus dari situ ke sini. Ini gambarnya Betara Narada ketika antusiasan mengalahkan Patih Ya, kaptennya Dewata Kawaca. Mamang Murko. Kemudian dia secara diam-diam berunding dengan Betara Guru. Ingat ini tangannya empat ya, Betara Guru. Ya, oke. Berarti itu menyusun
Itu biasa. Ben menang soalnya biasa ya nek tokoh itu pasti kalah di awal tapi nanti menang di akhir. Podo kisahnya. Apa ya? Apa istilah dia? Dia mengundang apa pegawai Ciptaning. Siapa yang tahu pegawai Ciptaning? Penggawan Ciptaning. Pegawai Ciptaning itu adalah anak juga yang sedang bertapa. Dia punya gelar pegawai Ciptaning ketika bertapa. Gambarnya ini. Pino. Halo. Ya. Pegawai Ciptaning di sini. Itu yang di tengah itu dikelilingi oleh bidadari. Ketika bertapa dengan segala macam cara dibangunnya. Salah satunya ini adalah dengan mendatangkan para bidadari. Ini para 7 bidadari dari kayangan Suraloyo. Para 7 bidadari cantik yang terkenal itu. Salah satunya Dewi Subrobo yang mau dilamar oleh Prabu Newata Kawaca. Halo. Halo. Ya. Halo. Ketika ini dibangunkan oleh Pak Didi Bidadari, bangun tidak? Kira-kira 3 bulan Raja Arjuna. Berhasil atau tidak? Ya. Pada akhirnya Dewa Betara Narada dan Betara Kusuma turun untuk membujuk Mas Bindo. Raden Arjuna untuk turun bangun dari petapaannya. Dia disuruh menghadapi Prabu Newata Kawaca yang sakti itu. Tapi ternyata Arjuna pun belum mampu mengalahkan Prabu Newata Kawaca. Kemudian siasat selanjutnya apa? Maka dituruti lamaran tadi. Dewi Subrobo pura-pura menerima lamaran tadi, tapi dengan syarat dia harus memberitahu kelemahan dirinya di mana. Maka ditunjukkannya kelemahan tadi. Gambarnya ada di sebelah timur. Monggo silakan. Yuk, ini gambar terakhir, kemudian kita akan langsung ke Balai AC, anak. Halo. Namun teng mriki ya, Pak. Nggih, nggih. Yuk, sekarang maju. Kita terakhir di sini. Minta waktu yuk, 1 menit. Yuk, sini, oke? 1 menit saja. Sudah cukup? Ini adalah spot yang terakhir dari cerita Prabu Newata Kawaca dan patihnya Mangurko. Di sini yang terakhir. Ini cerita ketika Prabu Newata Kawaca memberikan kelemahan dirinya kepada Dewi Subrobo. Gambar Dewi Subrobo ada di sebelahnya Raden Arjuna yang gondrong pada saat ini. Dia gelarnya Begawan Ciptaning. Ada yang tahu kelemahannya di mana? Di mulut. Ya, kelemahannya ada di tenggorokan. Tenggorokan. Jadi nunggu DN guyu wah di mana jelek mate, ya toh? Benar enggak? Ketika Prabu Newata Kawaca tertahu baru dipanah. Iya, memang begitu. Kalau Oke. enggak, pas membuka mulutnya juga nggak mungkin. Ya, sudah mudeng ya. Apalagi Nanti kita- kalau nggak mudeng boleh tanya yang kelas 9. Satu lagi. Ada cerita di sini. Belum dia tahu. Sudah anak-anak. Pak Air bergurau. Ya, kita ke Balai AC. Silakan. Ya, terus di sana. Itu rahasia. Ini ya teman-teman, sekarang kita menuju ke Balai AC. Sekarang kita menuju ke Balai AC. Mau lihat ada apa di Balai AC. Iya teman-teman ya. Ayo. Ayo.
bisa bentuknya macam-macam. Bentuk awak ya gawe wayang. Aku tak bikin pedang. Gambar. Kita menuju ke Balai Asih ya teman-teman ya. Kita menuju ke Balai Asih. Wih, antri. Buat panas seperti nggak bisa. Saya lurus. Antar sembako lagi. Yang sudah bawa minum silahkan Bu. Ya, kita lewat sini ya teman-teman ya. Tadi sesi pertama di depan GKI, kemudian sesi kedua tadi di Gang Biduri, ketiganya di Gang Intan. Kemudian sekarang kita di Balai Asih ya teman-teman ya. Ya, yang sudah dapat Di minum Balai dan Asih. boleh diminum dulu, boleh dimakan dulu. Agak maju aja di menu yang depan dulu ya. Ya habis panas-panasan kita ngadem dulu ini ya teman-teman. 15 menit istirahat. Ngadem dulu di Balai Ngadem Asih. dulu di Balai Asih ya. Gitu sambil menikmati minum dan snack ini ya teman-teman ya. Enak tenan Mbak Kakung le mimi mak selutup. Aku yang nang kene ketok seger banget ya. Lek kerungune iki mak seger banget. Mbak Didi. Ya. Jangan lupa yang punya HP nanti buka YouTube Cakamu ya. Di subscribe ya. Apaan sih? Subscribe kami ayam. Beres. Itu ya. Ya biar dia ya kan. Oh, Didi ya.
ada yang membelikan mie ayam? Nah, sekarang kita masuk sesi yang kedua. Setelah kalian tadi berkunjung di mural. Jadi muralnya seperti itu yang ada di Dusun Karangwatu. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua. Ini ke narasumbernya. Bagaimana nanti teknik untuk mewarna? Karena target kalian nanti kalian bisa mewarna dari lukisan di tembok. Mewarnanya tidak asal mewarna seperti yang kalian pelajari. Kalau pengen menggambar apa, kemudian dengan warna yang kalian inginkan, tapi ini mewarna wayang atau nyungging wayang namanya. Kita akan belajar dulu seperti apa tekniknya, setelah itu nanti kita praktekkan. Kalau kemarin sih saya tidak bilang untuk membawa kertas ya, tapi ada yang membawa. Karena kertas disediakan sekolah. Kalian terlalu rajin sekali. Pokoknya lengkap ya. Baik, supaya waktunya tidak molor, langsung saja kita panggilkan narasumber pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Dewi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Sugeng enjang berkah dalam. Sugeng enjang berkah dalam. Tadi kalian sudah didampingi oleh Mama Ria dan Papa Heru. Ya, itu rekan-rekan Pak Es, para pendamping di Dusun Mural Wayang Karangwatu ini. Ada berapa cerita yang tadi didatangi? 3 cerita yang kalian ketahui dari kalian datang pertama kali itu apa ceritanya? Pancasila. Dusun Wayang, dusun Kampung Pancasila. Kemudian yang kedua Wayang Wahyu dulu. Kisah sejarah Yesus. Ya, kemudian yang ketiga Lairi Wisanggeni, betul. Sebenarnya ada 4 lakon loh, 4 cerita yang di gang ini. Tadi dijelaskan nggak? Apa ceritanya? Babi Celeng. Babi Celeng itu cuma salah satu tokoh di dalam cerita Arjuna Wiwaha. Arjuna diwisuda jadi jadi raja di Kayangan selama 1 hari. Tapi 1 harinya di dunia dengan di Kayangan beda lamanya. Jadi kalau di Kayangan itu 1 hari kayak di dunia 20 tahun. Ini ceritanya. Jadi waktu Arjuna sudah berhasil mengalahkan pengacau yang datang ke Kayangan, Prabu Niwata, kemudian dikasih berbunga atau dikasih hadiah oleh dewa supaya dia bisa menjadi raja di Kayangan Suroloyo selama 1 hari. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heru dan Bu Ria yang jelas. Oke, sekarang kita menginjak teknisnya. Teknis menggambar mural wayang. Mural itu hampir sama dengan fresko, hampir sama dengan graffiti. Pernah dengar nggak istilah graffiti? Yang kalian tahu apa graffiti? Apa? Ya, seni menggambar di tembok. Kalau vandal lain lagi. Nah, itu apa? Lukisan-lukisannya tidak ada pesannya, cuma coret-coret, atau ada pesannya cuma untuk kelompok tertentu dengan kepentingan tertentu. Nah, itu vandal. Kalau graffiti atau mural itu lukisan yang mempunyai pesan, ya pesannya itu pesan yang positif ya, filsafat, filosofi, nilai-nilai tentang kebenaran yang disampaikan di tembok. Fresko juga sama. Fresko biasanya dilakukan di gereja-gereja itu. Kalau Pak cerita, kalau gereja-gereja di Eropa, di Roma apa itu banyak dinding-dinding gereja yang dilukisi dengan
lukisan fresko, yaitu lukisan yang menggambarkan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, nabi-nabi dan tokoh perjanjian baru maupun lama. Masing-masing ada tujuannya, menyampaikan pesan atau pewartaan. Kalau di mural Dusun Wayang Karangwatu, kita akan mempelajari mengenai teknik cara menggambar di tembok. Menggambar di tembok beda dengan kertas, tapi untuk mempermudah kalian nanti memahami atau belajar dengan penyampuran warna, kita mengadakan pelatihan ini dengan kalian bawa warna apa? Krayon bisa, pensil warna juga bisa. Ini yang bawa pensil warna, baik kalau yang Kenko atau yang Setter atau yang Pentel. Ini Faber-Castell juga bagus, lumayan. Oh, sebelum menginjak ke teknik belajar mewarnai tembok, Pak Es mau mengenalkan dulu. Tapi kayaknya dulu sudah kelas-kelas yang 2-3 sudah pernah Pak Es ajak untuk belajar mengenal wayang. Ingat nggak? Ini wayang sumbuhan ini, bukan wayang tembok. Ini wayang terbuat dari kulit. Aslinya pewarnaan wayang yang namanya menyungging itu awalnya dari menyungging wayang, dari kulit beneran. Ini tokoh Prabu Basudewa. Basudewa itu bapaknya Noroyono atau Kresna. Kresna, Baladewa, Udawa dan sebagainya. Ada Sumbadra. Ini anaknya banyak karena terdiri dari istri yang banyak, jadi setiap istrinya keluar anaknya satu-satu. Dulu boleh, sekarang enggak. Ini cuma sebelah cerita. Itu Prabu Basudewa. Nah, ini tokoh dewa. Tadi lihat di mural ada enggak tokoh kayak gini? Siapa itu? Betul sekali. Ini adalah Bathara Narada. Dia itu patihnya Bathara Guru. Jadi tangan kanannya Bathara Guru, tangan kanan Raja di Jonggring Saloko atau Kayangan. Lalu ini siapa yang tahu? Di sana tadi ada di mural. Tahu enggak? Siapa yang warnanya biru? Mukanya. Ya betul, itu agak tahu wayang itu rupanya. Ini Antasena. Di mural tadi ada di lakon Wisang Wilair. Antasena. Anaknya siapa? Betul sekali. Ini adiknya siapa? Gatotkaca. Antareja juga. Antareja, Gatotkaca, Antasena. Itu anak-anak Raden Werkudara. Anaknya Wayunindo. Wayunindo itu Werkudara. Ya. Berikut Pak Es akan memperlihatkan teknik. Dulu yang kelas 8 dan kelas 9 pasti sudah pernah dan masih ingat cara mencampur warna. Jadi teknik pewarnaan wayang itu menggunakan cara teknik gradasi. Tahu loh, masih ingat gradasi? Gradasi itu warna susunan dari muda ke tua atau tua ke muda. Jadi mewarnai wayang itu ada susunan warna merah. Merah itu diawali dengan warna pink dulu. Ada susunan warna hijau, warna gradasi hijau. Diawali dengan kuning dulu. Misalnya ini Pak Es menggambar segitiga warna dulu ya, warna primer.
Masih ingat? Apa warna primer itu? Merah, kuning, biru. Ini warna primer. Warna primer itu cuma 3, merah, kuning, biru. Kemudian warna sekunder. Jadi perpaduan antara warna primer ini dipadukan jadi warna-warna sekunder. Merah dengan kuning jadi oranye. Biru dengan kuning jadi hijau. Merah dengan biru jadi ungu. Ini warna-warna yang digunakan untuk nyungging. Cuma ini kan seandainya ini warna-warna tua, merah, ungu, biru, hijau, kuning, oranye. Ini warna-warna untuk warna gradasi kita pilih warna-warna yang dari muda dulu. Misalnya gradasi hijau, Pak Is akan membuat bagian ini.